Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Windasari, NIM 176010092, kelas PAIA 2 semester 6 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Sebelum masuk ke tafsir Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, di sini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 11 dan 12 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم تكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد مصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Shadaqallahul adzim. Di sini yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika 2 anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Dan dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.
jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudaramu seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Dari tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12, ayat-ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang warisan, ditambah pada ayat yang terakhir. Tapi di sini ayat yang terakhir tidak dijelaskan ya, yang mengandung penjelasan serahkan warisan yang telah ditetapkan kepada orangnya yang berhak menerima harta warisan tersebut, dan bila tersisa maka untuk para kerabat laki-laki. Kemudian bagian laki-laki, 2 bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan kewajiban memberi nafkah. Anak laki-laki di ayat ini adalah anak kandung, anaknya, anak atau cucu dan seterusnya ke bawah. Jika tidak ada orang yang mendapatkan bagian tertentu atau sohib farud atau bagian telah diberikan kemudian ada sisa, maka anak-anak menghabisinya dengan ketentuan seorang anak laki-laki mendapat 2 bagian, 2 anak perempuan. Jika masih ada anak kandung, maka anaknya, anak atau cucunya itu tidak mendapatkan bagian. Keadaan tersebut adalah ketika berkumpul anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian lebih dari 2 itu maksudnya 2 atau lebih. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan kepada 2 putri Sa'id 2/3 baik anak perempuan tersebut adalah anak kandung atau putri dari anak laki-laki. Faedah disebutkan lebih dari 2 adalah untuk memberitahukan bahwa 2/3 itu tidaklah bertambah meskipun jumlah anak perempuan itu banyak. Ayat ini juga menjelaskan bahwa jika ada anak perempuan kandung seorang saja dan ada seseorang atau putri dari anak laki-laki, maka anak perempuan kandung mendapat 1/2 atau setengah sisanya dari 2/3, yaitu 1/6 diberikan kepada seorang putri dari anak laki-laki atau lebih. Inilah yang dimaksud dengan menyempurnakan menjadi 2/3. Termasuk dalam contoh ini adalah putri dari anak laki-laki bersama putri dari anak laki-laki di bawahnya. Berdasarkan keterangan ini, maka harta warisan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu harta warisan yang dapat dibagi, misalnya itu ada uang, tanah yang harga dan isinya sama dan sebagainya. Yang kedua itu ada harta yang tidak bisa dibagi, seperti contohnya itu bangunan, tanah yang berbeda isinya, barang perkakas, kendaraan dan lain sebagainya. Harta yang dapat dibagi bisa langsung dibagi sesuai bagiannya masing-masing, sedangkan harta yang tidak bisa dibagi harus diuangkan terlebih dahulu. Kalau tidak maka akan diperoleh angka bagian di atas kertas dalam bentuk nisbah atau persentase. Maksudnya itu masing-masing dari ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya memiliki saham atas harta tersebut.
Misalnya, seorang wafat meninggalkan 2 buah rumah yang sama besar, tetapi beda harganya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, maka harta ini tidak dapat dibagi kecuali jika mereka mau berdamai atau saling mengikhlaskan. Itu pun setelah mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima. Tetapi hanya bisa diberikan nisbah atau persentase bagian sebagaimana yang sudah diatur dalam ilmu faraid. Menurut sebagian ulama, termasuk juga ke dalam torikoh adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit atau si orang yang sudah meninggal tersebut, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan, atau barang baru yang diperoleh karena terbunuhnya dia, atau kecelakaan yang berupa santunan ganti rugi. Adapun barang yang tidak berhak diwarisi, diantaranya itu ada yang pertama, peralatan tidur untuk istri dan peralatan yang khusus bagi dirinya, atau pemberian suami kepada istrinya semasa hidupnya. Misalkan suaminya itu semasa hidupnya pernah memberi berlian emas atau rumah atau mobil dan sebagainya, itu tidak termasuk harta warisan ya, karena itu sudah diberikan si suami yang sudah meninggal kepada si istri. Yang kedua itu ada harta yang diwakafkan oleh si mayit, seperti kitab dan lainnya. Yang ketiga itu ada barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti barang curian, hendaknya diserahkan kepada pemiliknya atau diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi barang-barang yang dari mendapatkannya dengan haram, misalnya mencuri atau bagaimana, itu tidak termasuk juga harta warisan, dan sebaiknya itu diserahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya, seperti itu. Perlu diketahui bahwa tidak termasuk torikoh, hibah, dan wasiat. Maksudnya ini, kalau hibah kan adalah pemberian yang dilakukan ketika si mati hidup, sedangkan wasiat adalah pemberian yang dilakukan ketika si mati sudah meninggal. Jadi di sini beda antara hibah dan wasiat gitu. Kalau hibah itu misalnya kita menghibahkan atau kita mengikhlaskan harta kita untuk orang lain, itu secara cuma-cuma. Kalau misalkan wasiat itu adalah pemberian yang dilakukan ketika si mati sudah meninggal. Berarti contohnya itu kayak surat wasiat untuk pembagian harta waris tersebut. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.